Apa sih yang digunakan oleh Kang Lis untuk mengatasi patek? Karena patek, bahwa perangkap lalat buah ini masih efektif. Salah penyemprotan itu harus rutin aja. Penyemprotannya rutin. Rutin kalau cuaca musim hujan itu harus rutin. Interval berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, untuk kesekian kalinya saya masih mengorek terus informasi dari Kang Lis, mengingat keberhasilan beliau menanam cabai rawit kaliber di Cilegon, dataran rendah. Kang Lis, ya, jangan bosen. Iya, Saya selalu datang. Malah senang saya itu. Gitu ya. Iya. Artinya tidak ada salahnya untuk berbagi informasi, Kang Lis. Oke, pada video ini saya ingin membahas tentang patek dan busuk buah. Itu dulu yang pertama. Artinya pemirsa, pada kesempatan yang sekarang ini saya ingin membahas masalah patek dan busuk buah karena lalat buah. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan seluas area, ada ya 1/2 hektar ini yang cabai rawitnya ya, lebih malah. Ada ya, malah bisa lebih dengan tahap yang kedua maksud saya. Ya. Jadi buahnya itu utuh, tidak ada yang busuk baik karena patek ataupun karena lalat buah. Nah ini yang ingin saya coba ngobrol dengan Kang Lis. Biasanya tuh teman-teman itu nanyain obat. Kan? Ya, artinya makanya saya ingin juga tahu apa sih yang digunakan oleh Kang Lis untuk mengatasi patek. Karena patek ini apalagi di musim hujan ya, paling utama busuk itu sering terjadi karena patek. Apa yang Kang Lis gunakan dalam pemikiran Kang Lis ketika melakukan penanaman? Oh, untuk mengantisipasi patek, pakai ini. Silahkan Kang Lis cerita. Masalah obat. Ya, kalau artinya obat itu mengatasi patek ini. Patek itu obat. Salah penyemprotan itu harus rutin aja. Penyemprotannya rutin. Rutin kalau cuaca musim hujan itu harus rutin. Interval berapa hari? Ya, sama yang di atas, seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya untuk interval penyemprotannya. Kalau boleh tahu apa yang dilakukan atau apa yang disemprotkan untuk mengatasi patek ini? Ya, pateknya obatnya, gendalanya itu obatnya itu Abasel yang kemarin udah disebutin, sama itu Upload, sama Antrakol, Nutrisi, Plekat. Jadi sederhana sebenarnya. Jadi mungkin yang Kang Lis gunakan, jadi yang Kang Lis gunakan itu hanya itu aja. Inilah pemirsa yang kadang saya sendiri speechless ya. Dari penyemprotan ke penyemprotan, dari video sebelumnya yang sudah coba saya tanyakan, baik itu untuk melebatkan buah dan lain-lain, selalu aplikasi pengendalian hama dan penyakitnya itu 1 Abasel, 2 Upload, 3 Antrakol, menggunakan Perkat, 4 itu, nutrisi sama nutrisi kalsium. Jadi Kang Lis selalu melakukan penyemprotan itu hanya obat itu aja. Jadi pemirsa, kalau kita coba kembalikan ke teori, mungkin menurut saya, silahkan berpendapat di komen, itu patek bisa dikendalikan di sini memang karena maksimal banget menggunakan kalsium. Dan satu hal yang sangat membuat saya bingung, fungisida yang digunakan di sini cuma Antrakol. Tidak ada. Cuman penyemprotannya itu matahari udah terendup, udah sore. Oh, jadi selalu penyemprotan tuh sore hari. Jangan sampai selagi matahari masih ada. Jangan, gitu. Udah terundup itu. Jadi udah teduh baru disemprot. Oke, nah itu cara penyemprotannya. Maaf kalau saya yang banyak bicara karena ini melanjutkan dari interview saya sebelumnya. Jadi saya ulangi. Masalah patek, yang bingung itu kadang kita menggunakan aneka macam fungisida. Sementara yang digunakan Kang Is dengan hasil yang sedemikian lebat ini bisa kita lihat hanya menggunakan Antrakol. Dan udah saya lihat di bak obat itu cuma Antrakol aja fungisidanya. Bahkan punten Kang Lis. Jadi kadang Kang Lis sendiri membedakan mana insektisida, mana fungisida. Jujur, maaf Kang Lis. Jadi Kang Lis sendiri masih bingung. Pokoknya menggunakan itu ya hanya dari itu ke itu. Kemudian bicara Abamectin yang Abasel tadi. Secara teori ketika Abamectin digunakan terus-menerus tanpa di rolling, itu akan menimbulkan kebal ke hama. Sementara sampai sekarang kan Kang Lis masih dari itu ke itu aja. Tapi lihat kondisinya alhamdulillah gitu. Iya. Aman.
Itu Kang Lis. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada yang luar biasa dalam cara perawatannya. Cuma saya melihat hasilnya sambil jalan biar pemirsa lebih puas. Kita ini dipetakan tahap 1 ya. Iya. Nanti kita sambil muter ke ini petakan 1 tahap pertama, yang tahap kedua ada di ujung. Tahap kedua lebih gila lagi, pohonnya lebih besar-besar. Yuk sambil jalan. Ini udah berapa kali panen sampai hari ini Kang Lis? Kalau nggak salah kalau ini udah lama, ada 15 kali. 15 kali petik ya. Jadi artinya 15 kali petik itu bukan 15 kali panen berbuah lagi habis lagi. Bukan. Artinya jangan kita salah pendapat. Karena cabai rawit itu dipetiknya kan lama ya. Jadi ini udah 15 kali petik. Kira-kira udah berapa banyak hasilnya Kang Lis? Kalau yang ini ada yang tahap pertama ini ada 2.500. 2.500 pohon. Iya. Sekali panen itu diliburin 1 hari. Nyampe kemarin 80 kilo. Rata-rata kurang lebih antara 80 sampai 1 kintal ya. Ada yang 1 kintal, kemarin ada nyampe 1 kintal. Oke, jadi 2.500 pohon kalau dipanen per 2 hari nunggu yang merah, itu hasilnya sekitar 80 kilo sampai 100 kilo. Sekarang tanggal 6 Januari 2025, harga cabai berapa? Kalau sekarang? Iya, diterima berapa? Kalau sekarang ada yang berani 75, 80 ada. Oh, jadi sekarang harga kisaran 75.000, 80.000 per kilo di petani. Harga di kebun ya Kang Lis ya. Jadi untuk per hari ini tanggal 6 Januari 2025. Sambil jalan Kang Lis kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, jadi pemirsa boleh diperhatikan di sini. Masih lebat ya. Ini selain lebat udah berulang kali dipanen, ini yang merahnya udah habis. Kemarin banyak yang merah. Udah diambil kemarin. Ya, sekarang baru kan belum merah lagi. Iya, dapat lumayan sih. Ya. Ini kira-kira berapa hari lagi panen ini? Kalau segini agak lamaan ini, 3 hari lagi. 3 harian ya. Soalnya tergantung cuaca sih. Karena sekarang hujan agak lambat. Iya, agak lambat. Tapi oke, sambil berjalan kita sambil ngobrol bahwa memang yang saya bingung Kang Lis untuk mengatasi patek dan lalat buah itu ketika saya korek, artinya aplikasi Kang Lis tuh obat-obatannya hanya seperti itu. Iya, mungkin lagi dikasih yang maha kuasanya lagi baik. Alhamdulillah, mungkin itu rezeki Kang Lis ya. Jadi pemirsa kadang memang dalam dunia pertanian tuh seperti itu. Kita jangan terlalu pesimis ketika melakukan penanaman. Karena saya hafal banget ketika pertama kali mau nanam cabai kaliber ini kan saya sendiri bilang hati-hati, takut tidak cocok. Karena kaliber biasanya keriting di dataran rendah. Baru pertama kali nih nanam di pertama kali rendah. Ya. Dan memang sebentar Kang Lis, kalau kita perhatikan daun-daun cabai kaliber ini kan seperti keriting seperti ini pemirsa. Jangan kita kaget, mungkin karakternya seperti ini, ciri khasnya, tapi buah sangat lebat. Dan buahnya itu besar-besar, keras. Bobotnya juga berat ya Kang Lis. Ya. Oke, sambil jalan. Ini yang tahap 1, 2.500 tanaman yang luar biasa seperti ini. Nah, kemudian tadi patek udah kita bahas. Iya. Sekarang kita bahas adalah tentang lalat buah. Iya. Lalat buah kan sudah diperlihatkan. Iya. Menggunakan apa tuh? Petrogenol. Petrogenol ya Kang Lis ya. Petrogenol sama lem lalat buah. Nanti kita perlihatkan di pinggiran. Iya, itu harus ada itu. Harus ada ya. Harus. Itu biasanya pembuatan seperti itu tuh di umur berapa, Kang Lis? Mulai bunga udah. Tuh pemirsa, saya selalu mengingatkan membuat perangkap itu segera buat ketika tanaman baru berbunga. Jadi jangan terlambat ya Kang Lis ya. Sehingga belum sempat lalat itu meninfeksi buah ini. Kalau udah masuk sulit. Istilahnya menaruh telur di buah. Di buah. Jadi ini sangat luar biasa. Buahnya juga lebat, udah berulang kali panen, dan luar biasanya lagi ketika harga sekarang ini ya Kang Lis. Iya, alhamdulillah. Berkah. Saya seneng banget. Jadi ini mungkin sampai berapa bulan lagi panen ini? Ya, kelihatannya masih lama ya Kang Lis ya. Kayaknya sampai lebaran. Lebaran juga belum habis ini. Belum habis ya. Ini yang panennya aja 9 orang. Iya. Lumayan. Oke pemirsa. Nah, kita lihat di sini di bagian luar cara penempatan untuk perangkap lalat buah. Nah, dengan menggunakan botol bekas air mineral ini udah berulang kali saya jelaskan. Di bagian dalam itu adalah petrogenol ya, Kang Lis, dikapas.
Kemudian yang bagian luar itu digunakan lem. Mereknya Glumon ya, Kang Lis ya. Dipasang perangkap lalat buah ini di pinggiran kebun. Kalau kita lihat sambil jalan ke sini. Seperti ini. Sambil kita lihat buahnya sangat luar biasa. Jadi ada dua hal ya Kang Lis, sebentar. Pertama, kita membuat perangkap lalat buah ini usahakan ketika tanaman baru berbunga ya. Jangan terlambat. Kemudian tempatkan di luar kebun. Ya di pinggiran lah seperti ini. Digantung satu-satu. Kalau yang sebelah sana gede-gede ya ininya. Galon kalau yang di galon ya. Ayo kita muter ke. Ini yang tahap 1 ya Kang Lis. Tahap 1 ini yang. Ini tahap 1 kita bisa lihat tanaman dan buahnya seperti ini. Yang tahap 2 baru mulai kelihatan buahnya memerah ya. Merah. Jadi pohonnya lebih besar dan lebih luar biasa. Oke, kita lihat ke sana. Jadi saya bingung lagi Kang Lis untuk menanyakan antisipasi patek ke Kang Lis itu. Karena obat-obatannya hanya dari itu ke itu gitu loh. Iya, sederhana ya. Iya. Dibilang teman katanya nggak percaya. Ya udah kalau nggak percaya. Ya, itu saya sendiri secara pribadi nggak percaya gitu kalau hanya menggunakan antrakol. Kalau pengen tahu, udah main ke sini, suruh nyemprot gitu. Obat-obatnya itu terbuka. Saya percayanya setelah ngelihat obatnya dan saya ngobrol dengan Pak Haji Udin. Artinya ya memang hanya itu, dan beliau juga sering nanya obat tuh ke saya. Tapi ternyata saya kaget sekali ketika melihat hanya antrakol fungisidanya. Oke, ini yang tahap 1 batasnya sampai sini pemirsa. Ada galangan sini nih. Ini ya tahap kedua bisa kita lihat ini luar biasa lagi, lebih dari ini. Ini batasannya tahap kedua di sini. Sini ya, ini batasnya ya. Sementara yang tahap kedua ini mulai dari petakan ini sampai ke belakang dan buahnya bisa kita lihat luar biasa. Nah, Mas Dika mungkin bisa ambil dari posisi ini bagaimana perangkap lalat buah dari ujung ke ujung kita pasang. Yuk Kang Lis ke sini sama saya. Nah, ini perangkap lalat buahnya itu rutin tuh harus dipasangnya banyak. Kalau saya menyarankan bahwa perangkap lalat buah ini masih efektif untuk kita gunakan mengendalikan lalat buah. Kang Lis, saya ingin masuk coba di petakan. Ini pohonnya lebih gede-gede. Masuk aja. Di sini apa di sini? Mau masuk ya? Di sini. Sini ya. Ya, bareng aja. Ayo. Ini tahap kedua nih. Pemirsa, inilah tahap kedua, pohon kurang lebih 2 meter. Dengan buah yang sangat luar biasa. Ini jalan aja udah susah. Padahal jarak antar bedengan itu sekitar 1 meter. Jadi sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan tidak bosan. Baik Kang Lis ataupun pemirsa ketika saya mencoba menggali lagi informasi apa yang didapat dari Kang Lis. Ini luar biasa. Jadi pohonnya bedanya dengan yang tahap pertama lebih besar ya, dan buah lebih lebat. Coba kita jalan lagi ke sana. Ini jarak antar bedengan 1 meter tapi penuh ya. Penuh. Dan jarak antar pohon ini 70 tapi rapat ya. Rapat. Oke, pemirsa. Inilah yang tahap kedua dari penanaman cabai rawit kaliber yang ditanam oleh Kang Lis. Khusus di video ini saya membahas masalah patek dengan lalat buah. Alhamdulillah di sini. Yang penting penyemprotannya rutin. Penyemprotannya ya Kang Lis. Yang dikendalanya itu rutin. Saya bangga dengan kesederhanaan Kang Lis, tapi bisa menghasilkan kualitas tanaman cabai yang seperti ini. Sangat luar biasa. Kadang-kadang penyemprotan itu orang mau pagi. Kalau Kang Lis sore selalu ya? Sore. Oke. Kang Lis, mungkin bahasan tentang patek dan lalat buah. Mungkin bisa jadi ya, mungkin hama itu nggak ngedeket kalau. Bisa jadi seperti itu. Nanti datangnya malam biasanya itu. Iya. Bisa jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu ya Kang Lis ya, cukup. Kita masuk pamit ke pemirsa di sini Kang Lis. Pemirsa, mungkin itu bincang-bincang saya tentang tanaman cabai rawit kaliber di kebun Kang Lis. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sedikit membahas tentang bagaimana mengendalikan patek dan busuk buah karena lalat buah. Jadi karena memang itu adanya, itulah yang kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.